Kita beda tipis-tipis materi yang Mukmin roasting Joko Anwar di Suci 12 yang ternyata beneran tipis. Durasinya. Durasi penampilan Mukmin cuma 1 menit 43 detik. Ada 9 detik tawa dan ada beberapa applause break dan tawa panjang. Tapi gimana soal kualitas materinya? Kita bahas. Bang Joko, perkenalkan saya Mukmin, seorang guru agama. Salim dulu. Di bagian opening, menurut saya materi Mukmin belum ada premis, masih sebatas setup dan punchline, tapi premisnya tersirat dalam materinya. Menunjukkan posisi Mukmin ada di atas Joko Anwar. Makanya ketika punchline salim dulu dan Joko Anwar mau salim, penonton ketawa keras karena ngerasa bahwa Mukmin lebih atas posisinya dibandingkan Joko Anwar. Dan ada ketidaksesuaian di mana Joko Anwar yang dianggap sebuah person atau orang yang dihormati mau salim sama guru agama. Jujur saya tuh nggak suka ya sama film-film Anda ya. Kayak Pengabdi Setan, tahu nggak sih? Masa ada ustadz kalah sama Pengabdi Setan? Itu pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Hah? Ilmu hitam lebih kuat dari ilmu agama gitu? Di beat yang ini sudah mulai ada premisnya, yaitu adalah nggak suka sama film-film Anda. Sudah ada sikapnya nggak suka, dan mulai dipertebal kenapa Mukmin nggak suka sama film-filmnya. Mukmin langsung kasih contoh, kayak Pengabdi Setan. Tahu nggak sih, masa ada Ustadz kalah sama Pengabdi Setan? Di sini tawanya cukup besar, karena penonton yang merasa sudah pernah menonton Pengabdi Setan akan sadar, kok iya sih ada Ustadz kalah sama Pengabdi Setan. Lalu kemudian masuk ke setup selanjutnya, itu pesan apa sih yang ingin Anda sampaikan? Hah? Ilmu hitam tuh lebih kuat dari ilmu agama gitu. Di sini hanya dapat way dari penonton, dan ini sudah cukup menurut saya untuk mempertebal alasan Mukmin nggak suka sama film-filmnya Joko Anwar. Ntar kalau orang-orang nggak percaya agama gimana? Lagian kok bisa setan dimenangin itu loh. Jadi sebenarnya Pengabdi Setan ini judul film apa kisah hidup Anda? Salim lagi. Parah Anda ini. Nah, bit ini cukup menarik buat saya. Di bagian premis, Mukmin bilang, entar kalau orang-orang nggak percaya agama gimana? Yang merupakan masih turunan dari penggalian premis sebelumnya. Tapi sayang banget di bagian premis ini tidak terperas dengan habis. Kita tidak dapat what if-nya apa yang terjadi jika orang-orang nggak percaya agama cuman gara-gara filmnya Joko Anwar. Saya nggak tahu apakah bagian ini yang juga dipotong sama Kompas atau memang tidak terdevelop dengan baik. Karena setupnya langsung tiba-tiba kepotong, lagian kok bisa setan dimenangin gitu loh, yang mana agak sedikit nggak nyambung sama premisnya. Dan punchline-nya, jadi sebenarnya Pengabdi Setan ini judul film apa kisah hidup Anda. Nah ini penonton nggak terlalu banyak yang ketawa atau mungkin juga nggak paham apa yang dimaksud Mukmin, kenapa ada kata-kata apa kisah hidup Anda, karena konektornya jadi semacam tidak nyambung. Kalau saya nonton di tayangan yang Mukmin yang sudah ditayangkan oleh Kompas ya. Jadi kerasanya punchline-nya tidak terlalu kuat. Nah, untungnya di bagian ini Mukmin menggunakan bomb slide dan callback. Jadi bomb slide-nya berupa callback punchline yang sudah diutarakan di beat sebelumnya, yaitu adalah salim lagi. Berhasil dengan baik karena Mukmin menunjukkan otoritasnya sebagai orang yang berposisi di atas dari Joko Anwar. Lagian Anda nih tadi tuh pakai nantangin gitu. Saya tuh pengen seberapa jauh tuh mereka berani merosting saya. Anda nantangin Mukmin? Ya Allah. Ahli dengerin ya. 3 menit tuh nggak cukup buat roasting. Matiin timer, ku roasting sampai busuk di sini. Di bagian ini, Mukmin menggunakan sedikit meta untuk membahas perkataan Joko Anwar ketika opening. Dia bilang, lagian Anda nih tadi tuh pakai nantangin gitu. Saya tuh pengen seberapa jauh mereka merosting saya. Setupnya, Anda nantangin Mukmin. Ya Allah. Ini membuat penonton berasumsi bakal separah apa Mukmin akan merosting Joko Anwar. Bakal seberani apa Mukmin bisa merosting seorang Joko Anwar. Biasanya punchline-nya akan sangat remeh atau malah over the top. Nah, Mukmin pakai posisi yang over the top. Ahli beep, dengerin ya, 3 menit tuh nggak cukup buat roasting Anda. Matiin timer, ku roasting sampai busuk di sini. Jadi, Mukmin kembali menjadi orang yang superior dibanding Joko Anwar. Dia tidak berusaha untuk humble, tapi berusaha untuk menempatkan Joko Anwar ada di bawah posisinya dia. Padahal beliau ini keren banget loh. Dia ini loh, dia bisa bikin film-film bagus tanpa sekolah di sekolah perfilman, betul? Betul. Emang untuk seorang Joko ijazah tuh nggak penting. Salim lagi.
Sekian saya Mukmin. Di beat yang terakhir, Mukmin menggunakan teknik roasting yang umum dilakukan, yaitu dalam meninggikan posisi yang di roasting, kemudian menjatuhkannya. Nah, ini juga menarik banget. Di premis yang Mukmin bilang, padahal beliau ini keren banget loh. Dia bisa bikin film-film bagus tanpa sekolah di sekolah perfilman. Betul? Di beat ini, Mukmin mengambil fakta Joko Anwar tidak sekolah perfilman. Nah, setupnya, emang untuk seorang Joko, punchline, ijazah itu nggak penting. Nah, ini merupakan showcasing bukti bahwa materi itu lucu bukan sekedar lucu. Tapi materi itu bisa membuat orang ketawa karena orang ngerti maksudnya apa. Kalau orang tidak menangkap ada referensi lain yang dimaksud dari Joko dan ijazah, maka punchline ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Katakanlah misal Mukmin tampil di anak sekolahan yang tidak terlalu terpapar politik. Mungkin tidak akan mengerti lucunya di mana. Kalimat ini hanya sekedar kalimat biasa. Tapi punchline ini mengambil referensi dari luar sehingga penonton mengerti ini lucunya di mana dan ada sebuah kebetulan. Jadi orang ketawa sudah karena superioritas Mukmin, kemudian ketawa karena ada pembebasan. Salah satu trigger kenapa orang ketawa. Di bagian take untuk closing, Mukmin bilang saling lagi. Nah, ini bermakna dua hal. Yang pertama adalah callback dari beat sebelumnya dan bikin jadi pecah lagi. Tapi juga secara tidak langsung meminta validasi Joko Anwar kalau Mukmin adalah seorang roaster yang hebat. Jadi saling tanda respect untuk Mukmin. Saya tahu menonton stand up komedi yang banyak sensor itu nggak nyaman. Tapi saya paham maksud Kompas TV. Suci 12 ini merupakan periuk banyak orang, mulai dari tim Kompasnya sendiri, sponsor, juri, dan peserta. Kalau amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan dan bungkus, maka orang-orang ini potensi kehilangan pekerjaannya. Karena kalau ditayangin full, ada aja pasti party-party pooper yang bakal motong-motongin videonya dan ngupload di berbagai sosmed dengan konteks yang berbeda. Lah, digital download yang mahal aja masih ada yang suka begitu, apalagi yang gratis di YouTube. Komedian bikin jokes tuh nggak pernah ada niat jahat. Tapi orang-orang ini loh yang pengen ngadu domba. Makanya saya maklum banget Kompas memotong tayangannya. Ya, biar ada Suci 13, 14, 15, sampai seterusnya. Nah, itu tadi beda tipis-tipis materi Mukmin roasting Joko Anwar di Suci 12 Kompas TV yang beneran tipis. Buat kamu yang suka sama konten ini, tulis di kolom komentar, like, dan share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.